Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Langsung saja ya, saya akan membahasnya. Eksistensialisme Jean-Paul Sartre itu dipengaruhi oleh 3 pemikiran pokok, yaitu Marxisme, eksistensialisme, dan juga fenomenologi. Marxisme atau sebut saja sosialisme ilmiah adalah sebutan untuk seperangkat gagasan yang pertama dirumuskan oleh Karl Marx dan juga teman akrabnya Friedrich Engels. Secara keseluruhan, gagasan ini menyediakan dasar teoritis untuk perjuangan kelas pekerja agar mencapai bentuk masyarakat yang agung, yang ideal, atau mereka sebut sebagai sosialisme. Ya, memang terkesan idealis. Memang filsuf Jerman itu sangat idealis. Namun Marxis itu mencoba untuk mengubah pola dari idealisme menuju materialisme. Bukan ide menentukan materi, namun materilah yang menentukan ide. Sederhananya, bukan pahala yang membuat manusia hidup, tapi isi di dalam lambung Anda yang menentukan apakah Anda hidup atau tidak. Analoginya seperti itu. Sementara itu, eksistensialisme adalah pemikiran filsafat yang mengimplikasikan bahwa manusia adalah individu yang aktif melakukan, merasa, dan juga hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan. Namun sebenarnya nilai tertingginya atau nilai yang paling utama adalah otentisitasnya atau orisinalitasnya atau keasliannya. Sementara itu, fenomenologi itu ya ilmu tentang fenomena. Masalahnya, fenomenologi itu didasarkan pada premis konsepsi fenomena dari Immanuel Kant yang mengimplikasikan bahwa realitas itu terdiri atas objek dan penampakan kejadian atau fenomena yang bisa dicerap atau dimengerti oleh kesadaran. Ada istilah nomena dan fenomena. Nomena adalah sesuatu yang keberadaannya di luar cerapan indera, sementara fenomena adalah sesuatu yang keberadaannya sudah dicerap indera. Indra di sini itu mengantarkan pada kesadaran. Singkatnya, ketika kita menyadari, maka kita tahu objek dan kita sama-sama ada. Pada dasarnya, eksistensialisme Sartre yang gabungan dari Marxisme, eksistensialisme, dan juga fenomenologi itu bukanlah sebuah aliran filsafat, melainkan sebuah gerakan perlawanan terhadap filsafat tradisional yang selalu menyepelekan atau mematikan manusia dari perannya. Filsafat selalu fokus pada rencana besar dunia, rancangan ideal kehidupan, peradaban, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga manusia hanyalah instrumen pelaksana. Manusia dimatikan. Makanya dalam eksistensialismenya, Sartre banyak menggarap permasalahan mengenai manusia, kesadarannya, dan kebebasannya. Sartre juga membahas tentang kebebasan manusia, bahkan hasrat manusia untuk menjadi Tuhan. Ekstrimnya seperti itu. Konsep-konsep utama dalam eksistensialismenya Sartre itu dapat dibagi menjadi 5 topik utama ya. Yang pertama itu novelnya Nausea atau Mual. Kemudian ada juga Etre en soi atau Being in Itself atau ada di dalam dirinya sendiri. Ada juga être pour soi, being for itself, ada bagi dirinya. Ada juga liberté atau freedom atau kebebasan, dan juga autrui atau autre. Dalam bahasa Inggris, other atau yang lain. Mohon maaf jika bahasa Prancis saya pronunciation-nya itu jelek ya, karena maklum saya bukan dari jurusan bahasa Prancis, sehingga mungkin pronunciation salah itu bisa dimaklumi. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang nausea. Nausea itu bahasa Inggris ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rasa ingin muntah atau mual atau enek lah, atau bahasa gaul sekarang itu jijai. Nausea itu sebenarnya sebuah novel karya Sartre. Sama seperti Camus, Sartre juga seorang novelis. Dalam novel ini ia menggambarkan bagaimana seseorang yang ada di dalam hidupnya itu tiba-tiba melihat masyarakat sekelilingnya itu membosankan dan akhirnya menimbulkan rasa enak, mual, jijik. Hampir mirip dengan The Stranger-nya Camus ya. Bedanya Meursault, tokoh utama dalam The Stranger, menampilkan figur yang enak dengan dunia namun menampilkan keanehan sikapnya. Berbeda dengan Antoine Roquentin,
protagonis dari novel Naussi. Antoine adalah mantan petualang yang tinggal sendirian di Beauville selama 3 tahun. Dia tidak memiliki teman dan tidak berhubungan dengan keluarga dan siapapun. Ia hanya sering menguping percakapan orang lain dan memeriksa tindakan mereka dari kejauhan. Sementara ia menetap di kota pelabuhan Beauville untuk menyelesaikan penelitiannya tentang kehidupan seorang tokoh politik abad 18. Tapi selama musim dingin, tiba-tiba ia merasakan mual yang berkepanjangan yang akhirnya mempengaruhi hampir semua hal yang ia lakukan atau nikmati. Jadi ia mulai tidak merasakan rasa nikmat apapun. Karena sikapnya yang acuh tak acuh pada dunia dan orang lain, akhirnya ia juga mulai meragukan dirinya, meragukan keberadaan dirinya sendiri. Dan karakter itulah yang dilandasi oleh filsafat eksistensialismenya Sartre. Bagi Sartre, ketika manusia mengalami kesadaran bahwa dirinya sendiri dan seluruh kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang membebani, maka manusia akan merasa tertindas. Keadaan inilah yang membuat manusia merasa mual, enak. Inilah yang dimaksud Sartre sebagai nausea. Mungkin kalau kalian refleksikan dalam kehidupan kalian, ketika kalian itu mulai menyadari bahwa ya kalian itu jelek, miskin, burik, bau kecut, nggak punya kenalan, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, dan akhirnya kalian merasa hidup kalian itu sia-sia. Itulah keenakan yang kalian sadari. Jadi selama Anda tertekan oleh nilai-nilai itu, keberadaan Anda, eksistensi Anda, maka Anda akan mulai menyadari bahwa diri Anda itu enak. Apa yang membuat itu enak? Kesadaran yang ditampilkan untuk diri Anda sendiri. Kemudian berikutnya ada juga konsep mengenai être en soi. Être itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya artinya yang ada. Nah ini ngomongin yang filsafat ini yang agak rumit ini. Tapi akan saya coba jelaskan dengan cara yang paling sederhana. Être en soi adalah being in itself. Ingat, being in itself. Ada di dalam dirinya sendiri. Wah, maksudnya apa ini? Lebih mudahnya kayak gini ya. Ia adalah pengada yang tidak sadar. Pengada yang tidak sadar itu gelap bagi dirinya sendiri. Dia tidak dapat dianalisis, tidak dapat dipikirkan, dan bahkan tidak mungkin mencari sebab mengapa dia ada. Akan tetapi, konsep pengada yang tidak sadar ini bukanlah Tuhan bagi Sartre. Ia adalah sesuatu yang membuat kita ada secara otomatis, melampaui kesadaran kita. Gampangnya seperti ini ya, contoh. Kita berada di depan tembok yang tinggi. Di belakang tembok ada sebuah pohon. Hanya karena kita tidak bisa melihat pohon itu, karena terhalang oleh tembok yang tinggi, bukan berarti pohon itu tidak ada, bukan? Pohon itu tetap ada dan secara otomatis ada dan pasti akan ada di dalam dirinya sendiri, di dalam kehadirannya sendiri. Ada atau tiadanya pengada seperti manusia, orang yang melihat, orang yang menilai, pohon itu tetap ada. Jadi artinya kita manusia itu selalu mencoba untuk mendeterminasi, menjadikan pohon itu sebagai suatu fenomena dari kesadaran kita. Lah, pohon itu memiliki eksistensinya in itself. Manusia apakah juga memiliki hal yang sama? Tentu, manusia memiliki être en soi yang sama. Ada atau tidak adanya orang lain yang menilai kita, orang lain di sekitar kita, orang lain yang ada di kerumunan sekitar kita. Kodrat kita adalah being in itself. Kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Ada atau tidak adanya orang lain. Ada atau tidak adanya dunia. Kita pasti dan otomatis ada tanpa eksistensi orang lain atau pengada dari kita. Pengada itu saya sederhanakan ya, yang mengadakan kita, yang membuat kita ada. Lah, itu maksudnya pengada. Kemudian berbeda dengan konsep être en soi ya. Ada juga konsep être pour soi atau being for itself. Kalau tadi being in itself, ini being for itself. Être pour soi atau being for itself adalah pengada yang sadar. Lah kalau tadi pengada yang tak sadar, yang kita tidak pernah tahu bagaimana kita ada. Lah kalau being for itself itu adalah pengada yang sadar.
Sartre menunjuk manusia sebagai pengada yang sadar. Sadar akan sesuatu maksudnya adalah terhubung atau berhubungan dengan sesuatu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan être pour soi. Manusia yang bisa menciptakan fenomena karena kesadarannya. Masalahnya bagi Sartre, sadar akan sesuatu berarti meniadakan sesuatu. Karena ketika kita menilai sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai suatu fenomena, maka apa yang kita lihat atau apa yang kita nilai, apa yang menjadi fenomena akan menjadi objek, sementara kita sebagai subjek. Oke. Tindakan manusia itu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Ketika manusia sadar akan dirinya sendiri, maka dia sebenarnya sedang ada dalam masa peralihan meniadakan dirinya sendiri. Di sini manusia menjadi objek yang disadari sekaligus subjek yang sadar. Gampangnya seperti ini aja lah. Semesta beserta isinya yang menandai, yang memberi makna, yang memberi nama, fungsi, kegunaan, dan lain sebagainya, itu pasti manusia. Nggak ada kambing memberi nama bumi, nggak ada. Nggak ada kukang itu yang memberi nama langit, nggak ada. Nggak ada ikan koi itu yang memberi nama lautan samudra, nggak ada. Yang menganalisis, menilai, memberikan disiplin, memberikan nilai moral dan lain sebagainya hanya manusia. Monyet, kambing, rusa nggak ada urusannya. Jadi kita semua sepakat ya konsep dasar ini. Namun yang menjadi masalah ketika manusia menyadari keberadaannya sendiri, menilai dirinya sendiri dan menganalisis dirinya sendiri secara eksistensial, maka dirinya yang utuh secara otomatis terkekang dan dimatikan. Dimatikan oleh nilai dan segala penandaan. Anggap saja kita semua bebas, lahir bebas, hidup bebas, dan memiliki hak untuk bebas. Namun, norma, disiplin, aturan, dan lain sebagainya mematikan kebebasan kita. Kita mungkin mendefinisikan diri kita sebagai diri yang ada atau being for itself. Karena kita mendefinisikan diri kita menyadari, kita mengadakan diri kita. Tapi dengan mematikan yang ada di dalam diri kita atau being in itself. Jadi itu maksudnya being for itself dan juga being in itself. Selain itu, Sartre juga membahas tentang liberté atau kebebasan atau kemerdekaan atau independensi. Bagi Sartre, manusia bergerak atas kehendaknya sendiri, tidak seperti mesin yang digerakkan. Oke, manusia adalah subjek, bukan objek. Itu adalah eksistensi dasarnya. Kebebasan menempati posisi sentral dalam diri manusia. Kebebasan manusia menurut Sartre adalah ketika manusia dapat menguasai dirinya secara bebas. Menurut Sartre, hidup dan kebebasan pada dasarnya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena ketika manusia hidup, ia terkekang oleh hal-hal eksternal seperti nilai, moral, aturan, hukum, dan lain sebagainya. Sehingga secara otomatis kebebasannya juga akan pudar. Yang terakhir adalah konsep mengenai autrui atau autre. Autrui membahas mengenai hubungan manusia dengan sesama manusianya. Sebut saja hubungan sosial manusia. Menurut Sartre, hubungan manusia dengan sesama manusianya itu mutlak, absolut, dan tidak bisa dihindarkan. Sartre mengatakan bahwa dalam hubungan sosial ini, pilihannya itu cuma menjadi dua, menjadi subjek atau menjadi objek. Dalam hubungan ini, konflik dan permusuhan akan muncul secara terus-menerus karena subjek dan objek akan selalu berpijak pada sisi dominan dan sisi submisif. Makanya Sartre pernah mengatakan bahwa orang lain adalah neraka. Neraka karena mengancam eksistensi kita sekaligus yang membawa kita pada kematian subjek, alias orang lainlah yang membuat kita menjadi objek bagi mereka. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai Sartre dan juga konsep-konsepnya yang perlu kita pahami. Ada satu hal yang mungkin terbekas dalam pikiran saya ketika saya mempelajari Sartre ya. Sartre pernah mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Itu adalah frasa yang paling sering kita dengar, eksistensi mendahului esensi. Pada dasarnya, sederhananya itu seperti ini. Kita semua bebas mengeksiskan sesuatu. Kita semua bebas menampilkan sesuatu, mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu.
dari ciptaan kita yang tidak memiliki esensi apapun, maka dari sana esensinya akan muncul. Gampangannya seperti ini. Tiba-tiba muncul penyanyi seperti KKY, tiba-tiba muncul penyanyi seperti Young Lex, tiba-tiba muncul penyanyi yang dengan penampilan yang tidak memukau, dengan suara yang tidak memukau, tapi akhirnya mereka menciptakan esensi, menciptakan standarnya sendiri, menciptakan klasternya sendiri, menciptakan segmennya sendiri. Dulu tidak ada yang menyukai tontonan yang tidak edukatif. Tontonan seperti Uya Kuya dan sejenisnya tidak laku. Tapi Uya Kuya dan lain sebagainya dengan penampilan anehnya, penampilan yang tidak standar, penampilan yang tidak esensial, mereka mencoba untuk eksis. Dan eksistensi mereka yang akhirnya menciptakan standar yang lain, standar yang berbeda, esensi yang berbeda, esensi dari eksistensinya yang berbeda itu. Jadi arti dari eksistensi mendahului esensi itu adalah kita itu wajib bebas lebih dahulu. Dan kebebasan kita yang berbeda dari orang lain, yang unik, yang determinan, itulah yang akan menciptakan esensinya sendiri. Jadi jangan bebas hanya karena esensi, tapi bebaslah kemudian esensilah yang akan tercipta dari kebebasan Anda. Itu maksudnya eksistensi mendahului esensi. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Sartre dan semoga memberikan manfaat dan semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, ya maklum. Saya bukan mahasiswa filsafat, saya juga bukan dosen dari jurusan filsafat. Saya hanyalah cecunguk yang mencoba untuk belajar dan memberikan wawasan. Thanks for watching.